Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Muhammad Bagasanjaya dari kelompok 8 ingin menjelaskan sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan suatu sistem dalam berkegiatan ekonomi yang didasarkan pada kebiasaan dan tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya. Pada sistem ekonomi tradisional, masyarakat berperan sebagai produsen sekaligus produsen. Meski demikian, tidak ada transaksi jual beli karena proses transaksinya dilakukan dengan cara barter atau saling menukar barang yang dibutuhkan. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tegar Farerian dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Masing-masing sistem ekonomi memiliki ciri-ciri yang akan membedakan dengan sistem ekonomi lainnya. Perbedaan akibat ciri-ciri yang khas ini membuat masing-masing sistem ekonomi menjadi unik. Tidak terkecuali dengan sistem ekonomi tradisional yang memiliki beberapa ciri sebagai berikut. 1. Menggunakan metode barter. Pada masa lampau, ketiga sistem ekonomi yang berkembang saat itu adalah sistem yang tradisional adalah ketika manusia belum mengenal mata uang. Mata uang yang saat ini menjadi alat transaksi belum ditemukan, sehingga masyarakat pada masa itu menggunakan metode lainnya yakni saling menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang kebutuhannya. Metode saling bertukar barang ini dikenal sebagai metode barter. Metode barter ini sangat berkembang pesat saat itu karena dinilai sangat efektif. Pada metode barter ini, orang datang ke pasar untuk saling bertukar barang dengan orang lain. Masing-masing membawa barang miliknya untuk ditukarkan dengan barang yang menjadi kebutuhannya. Yang kedua, peran pemerintah yang terbatas. Bila saat ini pemerintah sangat luas dalam mengatur sebuah sistem perekonomian negaranya, maka lain halnya dengan ketika masa lalu. Pada masa lalu, ketika sistem perekonomian tradisional yang sedang berjalan, pemerintah hanya memiliki peran yang sangat terbatas dalam mengatur sistem perekonomiannya dan transaksinya. Bahkan, pemerintah dalam sistem perekonomian ini tidak terlibat secara langsung. Pemerintah ketika masa ekonomi tradisional hanya sebatas untuk menjaga agar proses barter di pasar dapat berjalan dengan tertib. Mereka tidak mengatur bagaimana transaksi berjalan sebagai sistem ekonomi yang berlaku saat ini. Yang ketiga, berkembang di sebuah komunitas. Ciri khusus lainnya dalam sistem perekonomian tradisional ini adalah perkembangan dan pengaruhnya hanya sebatas komunitas tertentu. Bahkan terkadang ruang lingkupnya lebih sempit karena hanya beberapa keluarga saja. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara ekonomi, mereka menggunakan cara-cara tradisional yang diajarkan dari orang yang lebih tua. Sistem perekonomian tradisional ini berkembang pada sebuah komunitas kecil yang di hidupnya sering berpindah-pindah atau nomaden. Komunitas kecil ini biasanya tinggal di daerah yang cukup luas, mengikuti kebiasaan hewan dalam berimigrasi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masing-masing komunitas juga sangat menggantungkan diri pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya, sehingga tidak jarang mereka harus berkompetisi dengan komunitas lainnya untuk merebut sumber daya alam yang sama. 4. Memproduksi sesuai kebutuhan. Salah satu ciri utama dalam sistem perekonomian tradisional adalah produksi yang terbatas. Mereka memproduksi sesuai dengan kebutuhannya sendiri atau kelompoknya. Sangat jarang ditemukan terjadinya kelangkaan atau kelebihan bahan makanan. Mereka memproduksi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dengan tepat agar berlebih dan terbuang atau kekurangan. Dalam memproduksi kebutuhannya, mereka juga menggunakan metode yang sangat sederhana dan erat dengan tradisinya. Metode ini mereka mempelajari secara turun-temurun dari umumnya apa yang diproduksi tetap, sehingga sangat mustahil terjadi persaingan dan perdagangan karena produksi mereka cukup.
Hal tersebut juga memunculkan kondisi kehidupan yang tenang tanpa upaya untuk mencari keuntungan. Yang kelima, mulai berkembang setelah mengenal sistem pertanian. Semua sistem perekonomian tradisional lebih erat kaitannya dengan sistem nomaden. Mereka berpindah-pindah dalam waktu tertentu sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka juga memperhatikan kebiasaan merigasi hewan dan mengikutinya. Sistem nomaden ini erat juga kaitannya dengan kekeluargaan dan gotong royong. Sistem ini kemudian berangsur-angsur ditinggalkan ketika manusia mulai mengenal sistem pertanian. Ketika sistem pertanian dikenal, memunculkan kondisi ketika mereka mengalami surplus bahan makanan. Agar tidak percuma mereka kemudian menggunakannya untuk melakukan transaksi perdagangan. Sistem ini pula yang kemudian membuat mereka menciptakan mata uang sebagai fasilitas perdagangan yang lebih dapat bertahan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan Ramadan dari Kelompok 8, ingin menjelaskan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Emang dalam kebutuhan juga emang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi saya akan menjelaskan kekurangannya dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama ada perkembangan perekonomian dalam sistem ini cenderung sangat lambat karena keterbatasan hasil produksi dan orientasi bukan pada kejayaan atau keuntungan. Memang dalam perkembangan perekonomian juga di sistem ekonomi tradisional juga emang cenderung sangat lambat. Jadi bukan karena emang gitu, melainkan emang hasil produksinya emang terlalu terbatas. Jadi dalam perkembangan perekonomian di sini emang sangat lambat. Yang kedua adalah tidak ada kalkulasi akan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Yang dimasukkan dalam kalkulasi di sini tidak terlalu efisien. Dalam kalkulasi di sini nggak efisien untuk kegiatan ekonomi. Jadi ya sangatlah tidak gampang ya istilahnya. Tidak gampang untuk kalkulasi dalam kegiatan ekonomi ya. Jadi yang ketiga adalah tidak semua kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi karena masih sangat mengandalkan hasil alam. Nah, tidak semua kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi karena masih sangat mengandalkan hasil alam itu karena emang semua kebutuhan masyarakat semua ini tuh ada yang juga masih mengandalkan hasil alam. Jadi kalau misalkan musim kemarau, musim hujan atau musim apapun itu memang sangat tidak bisa dipenuhi sepenuhnya kebutuhannya. Jadi sangatlah wajar di sini. Berikutnya ya lompat kualitas barang biasanya lebih rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan yang sangat rendah. Ya kualitas barang biasanya emang ya rendah sekali ya, dan emang sulit berkembang karena emang persaingannya itu juga ya seperti itu, sangat rendah. Jadi emang kualitasnya itu tidak ya sebetulnya tuh tinggi ya, jadi memang sangat rendah di sini. Nah, berikutnya perubahan akan beberapa elemen akan terasa tabu karena pola pikir masyarakat yang terpaku dengan kebiasaan. Perubahan akan beberapa elemen akan terasa tabu karena pola pikir masyarakat yang terpaku dengan kebiasaan. Ya, memang perubahan ini emang akan terasa ya gitu, karena emang pola pikir masyarakat ini masih terpaku dengan kebiasaannya. Jadi di sini emang pola pikir masyarakat yang masih ya itu aja ya, berarti nggak itu, perubahannya emang agak ini aja ya udah. Nah, yang terakhir
Tidak ada standar nilai yang baku dalam transaksi tukar menukar atau barter. Memang tidak ada standar nilai ya yang baku banget untuk transaksi tukar menukar atau barter lah. Tidak ada standar nilai juga. Memang susah banget ya untuk transaksi lah, untuk tukar menukar atau barter. Emang nilainya nggak begitu itu, jadi emang tidak ada nilainya, jadi ya sudahlah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Rabani Peputungan, kelas 10 IPS 1, kelompok 8, Sistem Ekonomi Tradisional. Saya di sini akan menjelaskan kelebihan sistem ekonomi tradisional, yaitu yang pertama, hubungan individu dan masyarakat serta sikap saling tolong-menolong masih kental. Yang kedua, tidak ada kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, kegiatan perekonomian berdasarkan asas kejujuran, karena tujuan utamanya yakni memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Yang keempat, tidak ada monopoli dari pemerintah. Yang kelima, dalam sistem ekonomi tradisional tidak ada inflasi, pengangguran, dan masalah-masalah ekonomi lain. Dan selanjutnya atau berikutnya saya akan menjelaskan negara-negara yang menganut sistem ekonomi tradisional. Yang pertama ada Indonesia, kedua Afrika Tengah, yang ketiga Ethiopia, yang keempat Malawi.